Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Infra semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Sobat Infra, saat ini saya sedang berada di Wanajaya Cibitung. Ini adalah akses, ya bisa dikatakan akses cukup padat di hari-hari tertentu. Tapi ini karena masih pagi cukup panas banget ya. Sekarang pukul 10, cuacanya lumayan panas Cibitung, jadi panas-panas sedikit nggak apa-apa lah demi konten. Oke. Saya mau sedikit menginformasikan jalan raya ini sebetulnya melintasi jembatan. Kita lihat ya. Nah, ini nih melintasi jembatan, ya. Dan di bawahnya ada jalan tol. Nah, ini dia jalan tol yang masuk kategori jalan tol milik pemerintah, tapi melalui Pelindo. Sebagai informasi, ini adalah jalan tol Cibitung Cilincing yang membentang dari arah Cilincing sampai dengan Cibitung. Jalan tol ini dibangun 4 seksi ya, dan sekarang sudah tersambung penuh, dan bisa dikatakan jalan tol ini masuk ke dalam jalan tol lingkar 2 ya, Jor 2. Jadi kalau misalnya mau naik jalan tol ya, selain Jor 1 ada Jor 2. Ini nyambung sampai ke Tangerang ya kan, ke bandara, nanti balik lagi ke sini muter aja gitu kan. Jadi ini masuk ke tol Jor 2 gitu ya. Nah, pertanyaannya ngapain sih Yos? Lo panas-panas segini ngambilin apa jalan tol terus kosong begitu ya, kagak ada lalinnya. Kalau bahasa orang tol itu LHR-nya nggak kelihatan nih ya, lalu lintas hari rata-rata gitu ya. Oke, sebagai informasi, jalan tol ini jalan tol yang bisa dikategorikan jalan yang sepi dari sisi traffic ya, sejak awal diresmikan. Dan sempat saya tanyakan juga ke operator, dalam hal ini CTP ya, sebagai operator jalan tol, bahwa sesuai PPJT ya, sesuai perjanjian gitu kan, tanda tangan di awal dulu ketika sebelum dibangun, ditargetkan, saya lupa sih angkanya, saya takut salah sebut ya, tapi yang pasti tidak sesuai nih dengan ekspektasi gitu kan. Padahal harapannya dengan adanya tol ini lalu lintas dapat meningkat ya. Apalagi ini dulu tujuan utamanya adalah sebetulnya memangkas angkutan berat ya, peti kemas segala macam itu langsung lewat sini ke arah Tanjung Priok, lebih dekat yang pasti sih. Tapi pada faktanya traffic lebih berat ke tol existing ya, Japek existing ya kan, lewat lingkar luar ya, Jor 1. Nah itu dia. Waduh, ini ngomong ada orang nyebrang di jembatan, nyebrang jalan tol emang boleh? Menurut aturan nggak boleh kalau nyebrang jalan tol. Saya zoom sedikit ya. Nah itu tuh nggak boleh ya. Sebagai informasi Sobat Infra, siapapun ya yang melintas menyeberang di jalan tol itu sangat dilarang, dan itu ada undang-undangnya menurut saya sih gitu ya, nggak boleh tuh ya. Ini posisi di KM 81 itu nggak boleh gitu kan, karena sangat membahayakan meskipun kosong seperti lapangan bola ya. Oke ya, sebagai informasi begitu. Nah, ada yang menarik. Saya nggak mau ngebahas soal bagaimana kondisi jalan tolnya ini sepi ya, atau tidak gitu ya. Tapi ada yang menarik ya. Mungkin Sobat Infra ada yang beberapa kali melintas di jalan tol ini dan keluar masuk di beberapa pintu tol. Kayak misalnya di pintu tol Gabus ya kan, pintu tol Tarumajaya gitu kan, dan Cibitung Pelagasi gitu ya. Itu pintu-pintu yang sudah dibuat, dirancang dari awal oleh operator ya, agar memudahkan keluar masuk kendaraan itu di beberapa wilayah. Contohnya kayak di Gabus itu kan. Jadi yang tadinya Gabus itu nggak pernah kesentuh ya, ya saya dulu sempat ketika saya coba sebelum peresmian dulu ya di tahun 2021 kalau nggak salah, itu benar-benar tuh kayak waduh, kayaknya jauh banget deh dari akses jalan gitu kan. Tapi ketika dibuka jalan tol, wah sekarang terbuka banget itu di situ. Jadi ekonomi lebih menggeliat segala macam. Nah, ada yang menarik. 2 hari lalu DPRD Kabupaten Bekasi mengatakan bahwa diusulkan di sekitar Wanajaya dan Tambun Selatan ya, itu dibuka pintu tol baru ya, pintu tol baru agar akses keluar masuk itu lebih mudah dan mengurai kepadatan. Kenapa saya sebut mengurai kepadatan? Saya kebetulan tinggal di sini, dan yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Bekasi itu memang betul gitu kan. Di sini sudah banyak, sudah padat sekali perumahan yang ada di kawasan Wanajaya khususnya ya. Kebetulan saya tinggal di Wanajaya, dan itu sudah benar-benar padat, apalagi
kalau misalnya warga sekitar ini ya, saya sebutkan nih, itu sekitar Wanajaya, itu perumahan sudah banyak banget di sebelah sana maupun di sebelah sini, itu sudah banyak sekali. Dan satu-satunya jalan kalau misalnya ingin masuk ke jalan tol ini, ya, itu harus keluar dulu ke Pantura. Nah, sementara kalau kita ingin ke Pantura, ya, kalau ingin ke Pantura, kita harus melewati rel kereta api dulu yang jelas trafiknya juga padat gitu kan. Kita tahu trafik kereta api, trafik jalur kereta yang sekarang itu kan tidak hanya jalur kereta jarak jauh ya, tetapi KRL pun sekarang sudah di situ, yang setiap menit itu melintas. Nah, itu menimbulkan kepadatan yang luar biasa. Sekali lagi, kepadatan yang luar biasa. Lihat, sudah padat penduduk di sini. Dan bisa saya tunjukkan, ini adalah jalan, salah satunya jalan akses yang menuju ke arah rel ya di sekitar Wanajaya. Jadi yang ke sebelah sana ini itu masuk ke arah rel ya, dan ini yang bisa ke arah ke Cibitung. Lewat sini bisa juga sih kalau kita ikutin jalurnya, itu bisa tembus ke pasar Cibitung, pasar Cibitung. Tapi kan muter lagi Pantura. Nah, yang paling dekat dari sebelah sini nih, ya. Kita ikuti jalan ini, nanti ketemu rel. Dan di situ kalau sudah ada kepadatan, itu antrinya luar biasa, sangat luar biasa. Padahal harapannya dengan adanya tol ini, ya, keluar masuk sebetulnya nggak perlu sampai ke Pantura juga. Jadi kalau sebagai informasi, Sobat Infra yang pernah melintasi tol ini, pernah masuk di tol ini, kalau kita posisi masuk dari area kawasan Wanajaya, Cibitung itu kita harus keluar dulu ke Pantura, masuk di pintu tol Telaga Asih. Padahal kalau misalnya di salah satu tol ini di black gitu kan, dibuka akses keluar masuk, wah itu keren banget gitu ya. Nah, itu usulannya dari DPRD Kabupaten Bekasi, kalau nggak salah 2 hari lalu, izin dikoreksi kalau saya salah, mengusulkan bahwa di sekitaran Wanajaya maupun di Tambun Selatan ya, Sumberjaya kalau nggak salah, itu diminta buatkan pintu tol baru ya. Nah, menarik itu sebetulnya, karena kalau misalnya sudah dibuka, sekali lagi kalau sudah dibuka, aksesnya itu akan lebih mudah. Dan saya sih yakin gitu kan, yang awalnya sepi nih, yang hanya segelintir mobil lewat nih kayak gini nih, 1-2 biji gitu ya, akan meningkat, saya yakin lah gitu kan. Karena yang bukan dikeluhkan ya, tapi yang kita lihat bahwa tol ini sepi, mungkin kalau dibuka pintu tol baru, mudah-mudahan sih akan meningkat trafiknya, seperti itu sih. Memang ini kategori tol mahal. Sobat Info juga perlu tahu loh ya, bahwa kenapa tol ini mahal ya, karena investasi di awal sudah diperhitungkan, ya kan. Makanya kenapa tol baru itu akan mahal. Tapi mungkin akan murah pada waktunya nanti ya, setelah konsesi ini beres, mungkin 40 tahun yang akan datang, kurang lebih seperti itu. Jadi mereka ini harus mengembalikan investasi dulu gitu kan. Dan saya sempat ngobrol-ngobrol sih dari pihak operator nih di CTP ini, tepatnya di tol Cibitung Cilincing ini. Sejauh ini mereka bisa dikatakan belum sesuai dengan ekspektasi lah dari sisi LHR maupun pendapatan. Makanya kenapa kalau boleh riset, cek ya kan, di websitenya mereka selalu memberikan diskon tarif setiap saat. Tidak seperti tol-tol lain ya. Tol-tol lain kan kalau misalnya mau kasih diskon kalau ada momentum aja, kayak misalnya contoh nih ya, libur lebaran, libur panjang, libur anak sekolah, itu biasanya suka ada diskon gitu kan, 20% misalnya seperti itu. Ini setiap saat dikasih diskon loh gitu kan, karena saking, ya bukan saking sepinya, tapi memang trafiknya benar-benar masih rendah gitu. Nah, dengan adanya pembukaan pintu tol baru ini, harapannya gitu ya, trafik meningkat gitu kan, dan warga sekitar juga meriah ya. Karena apa? Ya karena trafik menjadi lebih padat, lebih banyak dan mudah kita untuk kemana-mana gitu kan. Apalagi kalau dikasih diskon. Tapi setahu saya diskonnya ini tidak untuk golongan 1 untuk saat ini ya. Untuk golongan 3 ke atas setahu saya. Mungkin bisa dicek aja di websitenya. Nah begitu ya. Dan sebagai informasi juga, usulan ini juga sudah dimasukkan ke dalam Raperda ya, RPJMND 2025-2029. Nah artinya ini dibahas nih gitu kan, diusulkan, sudah masuk RPJMND 2025 sampai dengan 2009. Maaf kalau saya izin salah, dikoreksi. Nah, mudah-mudahan di sini benar-benar direspon ya oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah sendiri ya, dalam hal ini Kabupaten Bekasi, termasuk operator sendiri gitu ya, agar benar-benar terwujud nih. Karena harapan warga semua nih gitu kan, ya sekaligus membantu bagi operator ya kan, untuk mendukung traffic lebih meningkat, kurang lebih begitu. Oke Sobat Infra, saya dari tadi belum menyapa nih ke Sobat Infra nih. Bagi Sobat Infra yang mungkin
ada pertanyaan atau kritikan atau saran mengenai video ini, silakan masuk di kolom komentar. Bagi Sobat Infra yang kebetulan melihat video ini di beranda YouTube maupun di Google atau dimanapun gitu kan, selamat bergabung, selamat menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share video ini agar lebih berkembang ya. Dan bagi Sobat Infra yang sudah mengikuti saya sejak awal ya, dari awal YouTube ini berdiri, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Semoga semua Sobat Infra dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, mungkin Sobat Infra pernah tahu atau pernah mengikuti saya dari awal ketika YouTube ini berdiri. Saya juga sebelum tol ini beroperasi, saya juga sudah mengikuti bagaimana perkembangan dari tol Cibitung Cilincing ini, gitu, sampai pada akhirnya sekarang sudah bisa dioperasikan dan melingkar menyambung di Jor 2 ini gitu ya. Jadi kalau mau ke bandara, mau ke Depok, mau ke Puncak, mau kemana-mana bisa melintasi tol ini. Karena ini kan terkoneksi dengan beberapa BUJT atau Badan Usaha Jalan Tol. Jadi kalau ini memang milik Pelindo, nanti Telagasi itu nanti nyambung lagi milik Cimanggi Cibitung ya. Itu bagian dari grupnya Waskita Karya. Nanti nyambung lagi ke arah Kunciran, nyambung lagi ke arah bandara. Dan jadi ke masing-masing begitu. Ya, oke. Sementara begitu ya. Dan ini lalu lintas di Jalan Wanajaya gitu ya. Dan ini adalah jalan yang cukup bisa dikatakan cukup vital gitu kan. Dulu waktu dibangun ketika jembatannya belum beres, ini luar biasa nih, benar-benar bikin kendala banget. Tapi sekarang sudah dibangun jembatan dan traffic juga semakin mudah. Oke, dan ini adalah jembatan yang bisa saya katakan cukup padat di waktu tertentu. Tapi sekarang mungkin karena masih pagi jam 9 hari Sabtu pula gitu kan. Jadi orang masih malas keluar karena sekolah gitu kan. Gitu ya. Dan ini jembatan dibangun penghubung ya antara beberapa daerah, dari ujung Wanasari sebelah sana di Wanasari, terus nyambung juga ke area sebelah sini nih, bisa nyambung ke Telagasi. Nah, nanti saya akan sampaikan bagaimana rel kereta api yang membuat kondisi itu padat sehingga menimbulkan kemacetan yang cukup parah, bahkan macet bisa berjam-jam. Padahal kalau mau ke rumah itu, kalau misalnya kita lancar nggak nyampe setengah jam, nggak nyampe 10 menit bahkan dari pintu tol Telagasi sampai ke rumah. Tapi kalau gara-gara macet di perlintasan kereta, waduh, itu bisa 2 jam lebih gitu kan, apalagi di malam minggu. Dan ini adalah traffic dari jalan tol, jalan arteri ya, yang menghubungkan dari desa ke desa lah, kurang lebih seperti itu. Nah ini lihat, kita coba lihat lagi ya tuh, yang melintas sepi banget kan. Kita lihat, itu hanya berapa itu, ya kan? Hanya 1 biji yang melintas di sini, dia enggak? Hanya 1 biji yang melintas. Dia aja cuma milik operator CTP. Itu kan Pelindo. Yang Pelindo. Oke, itu ya. Mudah-mudahan sih ini benar-benar terwujud ya. Karena saya sebagai salah satu warga yang di sekitar sini juga mengharapkan gitu kan adanya pintu tol baru gitu kan. Sebenarnya wacana ini sudah digaungkan berkali-kali sih sebetulnya. Saya sempat ngobrol secara rinci dengan pihak operator soal tol ini gitu kan. Dan bahkan sudah diskusi dengan dengan pihak pengembang gitu kan, bahwa yuk kerjasama bikin pintu tol. Jadi sebelum DPRD ini bicara beberapa hari lalu lah gitu kan, sebetulnya pihak operator pernah menyampaikan ke saya bahwa mereka sudah ada diskusi sebenarnya dengan pengembang, tapi dari pihak pengembang masih banyak pertimbangan diusulkan. Nah, saya akan buat video-video lainnya terkait dengan ini. Nah, maka dari itu Sobat Infra, kalau memang suka dengan video saya ini, mohon like, subscribe, and share video ini. Dan silakan masuk di kolom komentar sidebar lain tentang bagaimana pengembangan tol Cibitung Cilincing ini ya. Nanti mungkin perlahan, dan kalau waktunya saya ada, saya akan eksplorasi bagaimana kondisi dari perlintasan kereta gitu kan, yang menyebabkan kenapa pintu tol baru harus segera dibuat. Kedua, saya juga akan menyampaikan bagaimana peran pengembang dalam membangun pintu tol, karena menurut CTP selaku operator jalan tol, si operator jalan tol itu hanya membangun, tapi kalau untuk investasi itu diserahkan ke pengembang gitu. Jadi pengembang itu harus investasi bukan jalan tol. Jadi si pihak jalan tol itu hanya membangunkan aja gitu kan pintu tolnya itu. Nah, itu yang disampaikan. Dan saya pikir, saya sempat ngomong, loh ini bukannya operator jalan tol ya yang bangun. Bukan Mas, jadi operator jalan tol itu kita bangunkan, nanti investasinya dari pihak lain. Jadi kayak misalnya di situ pengembang, oke, pengembang investasi buka jalan tol, bekerja sama dengan Pemda gitu kan. Jadi
semua runutannya panjang gitu kan. Dan itu saya sering kali bahas, bahkan beberapa tahun sebelumnya saya juga sering diskusi soal ini gitu kan. Cuman gaungnya ini cukup ramai belakangan ini, mungkin karena seiring semakin padatnya kondisi lalu lintas yang ada di sekitaran Wanajaya ini, Cibitung ya. Trafficnya kan ya ini sepi karena masih pagi. Dan perumahan yang semakin padat gitu kan, terus jalurnya juga itu aja gitu kan. Ya itu dia penting, apalagi sekarang Medland Cibitung sudah ada apa namanya Millennium Hub gitu kan, dan ada bioskop juga, dan banyak banget fasilitas di dalamnya, perumahan juga sudah dikembangkan gitu kan, belum perumahan lainnya. Itu benar-benar semakin membuat kondisi traffic semakin padat. Saya merasakan di sini kalau sudah masuk di malam minggu ya kan, di hari minggu atau pulang di malam hari ya kan, melintasi rel itu padatnya luar biasa, bisa berjam-jam harus antri. Belum nanti hari Senin pagi traffic juga luar biasa padat gitu kan. Jadi itulah yang kenapa akhirnya pintu tol itu harus segera dibuka. Ya mudah-mudahan ini direspon, tapi memang pasti saya yakin banyak kendala, apalagi kita tahu kalau kita ingin membuka jalur tol juga harus dilakukan pembebasan lahan. Dan sempat dikatakan bahwa kalau misalnya ingin membuat jalan tol, pembebasan lahan ini juga nggak cuma sekitar 2 meter ya. Kayak misalnya nih, sebagai informasi, CTP juga punya lahan di sekitaran Wanajaya sini ya, sekitaran Wanajaya kalau nggak salah di KM 80. Izin koreksi kalau saya, pihak CTP kalau nonton video ini, kalau nggak salah di KM 80 ya kalau nggak salah. Itu lahan milik CTP dan itu bisa dibuka. Tapi kan jaraknya paling begini, itu lahan tuh punya CTP ya, jarak segini. Nah sininya kan sudah beda nih. Nah ini nih yang harus menjadi tanggung jawab siapa gitu kalau misalnya ingin pembukaan lahan. Karena kalau ingin membuka pintu tol itu tidak hanya buka pintu keluar nggak gitu, terus dibikin kayak, apalagi dibikin keluar masuk ya, itu kan harus ada junctionnya gitu loh, kayak dibikin ya ada urukan baru segala macam. Itu yang akhirnya mungkin banyak juga pengembang yang berpikir, wah pembebasan lahan di sekitar perumahan pasti juga gede juga nih duitnya gitu. Karena makanya peran dari pemerintah daerah untuk melakukan ini juga harus gitu kan. Jadi kalau misalnya saya cermati di berita-berita yang saya lihat di website, itu kan yang mengatakan bahwa DPRD Kabupaten Bekasi mengusulkan agar dibuka pintu tol baru di tol Cibitung Cilincing ini. Saya sangat setuju. Tapi bagaimana teknisnya, nah itu yang harus dipikirkan, dari mulai pembebasan lahan, bagaimana usulannya gitu ke pemerintah pusat, dan apakah cocok. Dan perlu diketahui kalau ingin membangun pintu tol, setahu saya dari pintu tol 1 ke pintu tol 2 itu jarak maksimal itu jarak minimal itu kalau nggak salah 3 kilo ya, 3 atau 5 kilo gitu. Saya lupa, izin koreksi kalau salah. Kalau nggak salah minimal itu ada jarak minimal. Jadi kalau misalnya posisi saya ini ada di KM 81. Dari KM 81 ini ke pintu tol Gabus, menurut saya itu jaraknya udah lebih dari 3 kilo. Harusnya bisa gitu kan secara aturannya. Dan saya ngomong udah berbusa-busa, baru melihat nih kontainer baru masuk lagi ke arah Tanjung Priok. Lihat. Ya, mereka beruntun ikut-ikutan nih, berduyun-duyun. ada tiga apa namanya kontainer lewat nih. Lihat. Secara waktu jelas lebih cepat lewat sini karena motong ya, dari kalau misalnya dia jalan dari arah Cikampek gitu kan, ini langsung motong loh sebetulnya, daripada dia harus ke jalur Cikampek existing lewat lingkar luar yang kadang tahu sendiri kan trafiknya padat gitu kan. Tapi ya kalau tarif lebih murah, akhirnya mereka juga berpikir ya udah gitu kan. Tapi saya sempat ngobrol ke beberapa operator peti kemas, mereka mengatakan bahwa memang sih Bang itu lebih cepat, tapi kalau misalnya saya lewat setiap hari saya bisa boncos, tarifnya gede banget gitu kan. Mendingan saya lewat sana, lewat lingkar luar, lewat tol existing ya dari Cikampek itu. Toh juga perbedaannya tipis kok, nggak signifikan juga, begitu sih kurang lebih ya. Nah itulah banyaklah keluh kesah dari pengguna jalan gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau cepat, sekali lagi tol ini solusi gitu kan, karena bisa langsung ke bandara. Jadi kalau saya mau ke bandara nggak perlu juga saya langsung masuk ke lingkar luar segala macam, saya dari sini aja langsung meluncur ke bandara. Memang tarifnya gila, dan di ujung-ujung setahu saya 70 ribuan ya kurang lebih, 69 sekian pokoknya gitu loh untuk golongan 1. Untuk golongan 2, golongan 3, golongan 4 itu pasti berbeda. Dan ya bayangin 70 ribuan dari ujung ke ujung. Nah kalau misalnya contoh ini simple ya, kalau misalnya saya mau ke Cakung ya, saya dari sini masuk ke Lagasi bayar 6.500 ya kan, nanti masuk ke Jembatan Cikampek, keluar di Cikunir itu saya hanya bayar sekitar, aduh saya lupa ya, saya lupa persis, 9,5 ya, 9,5, nanti nyambung lagi Cikunir 17.000. Bayangin itu berapa? Jadi nggak nyampe 50.000 kan. Sementara ini saya dari masuk situ Lagasi, keluar sana nanti di ujungnya ya,
di daerah Maruda sana, saya harus bayar hampir 70 ribuan. Wah, mahal banget gitu kan. Makanya banyak teman-teman yang saya pernah saya ajak sini lewat tol ini, mereka tolnya mahal banget ya sih. Gitu. Ya gitulah ya. Tol baru, investasi baru. Makanya pihak tol juga sempat mengatakan bahwa menginginkan adanya tarif integrasi. Nah, kalau untuk kita ngomongin tarif integrasi, saya akan bahas di sesi berikutnya. Mudah-mudahan video ini banyak yang nonton, banyak yang komen, banyak yang like, banyak yang share. Nanti akan saya buatkan detail-detail terkait dengan tol Jor 2 ini, salah satu milik CTP ya, salah satunya begitu. Oke, sebenarnya sih keluhan ini bukan keluhan ya, sekali lagi soal LHR yang masih rendah sih sebetulnya tidak dialami oleh tol Cilincing. Cimanggis Cibitung juga saya yakin juga trafficnya belum signifikan juga, tapi lebih baik lah karena memang di sana lebih bagus ya, karena kebetulan tujuannya ke arah Bogor, ke arah Cibubur, jadi memang lebih banyak trafficnya ke arah sana gitu kan. Jadi intinya ada usulan dari pihak operator itu untuk integrasi tarif, tapi kan itu juga perlu diskusi segala pihak ya gitu. Oke, sementara sampai sini dulu ya Sobat Infra. Bagaimana update dari tol Cilincing yang rencananya akan dibuka pintu tol baru gitu kan di sekitar Wanajaya. Kalau saya ngomong di Wanajaya berarti sekitar sini, kurang lebih begitu, apalagi di KM 81. Tidak tahu KM 81 sekitar 8 atau KM 80 itu juga lahan yang jajah dimiliki oleh CTP dan sangat mudah untuk dibuka pintu tol baru ya kan. Meskipun mungkin nanti cuil nih ujung ke sini. Ya siapa? Saya nggak tahu sih punya CTP itu sampai mana ujungnya. Tapi yang pasti sih sekitaran sini ya, kalau misalnya mau dibuka mudah-mudahan sih begitu. Gitu. Kalau misalnya ke ujung sebelah sana terlalu dekat dengan pintu tol Telaga Asih, jadi sangat tidak mungkin karena terlalu mepet. Itu sekitaran sini atau di sekitaran ujung sana yang mungkin Sumber Jaya masuknya gitu. Oke baik Sobat Infra, terima kasih telah menonton sampai habis. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan kalau ada masukan, kritikan silakan masuk di kolom komentar. Sekali lagi semoga Sobat Infra dalam keadaan sehat walafiat, sehat selalu, panjang umur, dan yang pasti dimudahkan rezekinya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Infra.